Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kepikiran gimana ya hukum Islam melindungi seseorang yang mungkin udah nggak bisa lagi membuat keputusan untuk dirinya sendiri? Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget, yaitu awarid al-ahliyah atau penghalang kapasitas hukum. Coba dibayangin, ada seseorang yang sakit parah, atau mungkin orang tua kita yang sudah mulai pikun. Gimana caranya syariat Islam memastikan hak dan juga harta mereka itu tetap aman dan terlindungi? Nah, pertanyaan penting inilah yang akan kita jawab lewat konsep awarid al-ahliyah ini. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari dasarnya dulu. Apa sih kapasitas hukum itu? Terus, kita lanjut bedah 3 jenis penghalang utama yang bisa mempengaruhinya. Dan yang paling penting, kita akan gali lebih dalam hikmah di balik semua perlindungan ini. Yuk, langsung kita mulai. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu fondasinya. Dalam hukum Islam, kemampuan seseorang untuk memikul tanggung jawab hukum dan melakukan sebuah transaksi itu disebut al-ahliyah. Ini bisa dibilang jadi dasar dari semua hak dan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, fokus kita hari ini adalah awarid al-ahliyah. Simpelnya, ini adalah kondisi-kondisi tertentu yang bisa datang dan mengubah atau bahkan menghilangkan kapasitas hukum seseorang. Sifatnya bisa sementara, bisa juga permanen. Oke, kita masuk ke kategori yang pertama ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang membuat akal seseorang sama sekali nggak berfungsi. Jadi di sini, kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk itu benar-benar hilang. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 kondisi utama dalam kategori ini. Ada gila atau al-junun, tidur atau an-naum, pingsan atau al-igma, dan yang terakhir mabuk atau as-suker. Kita bahas satu persatu ya. Pertama ada al-junun. Dalam teks sumbernya didefinisikan sebagai wahuwa ikhtilalun fil aqli, fayafqidu sahibuhu tamyiz bainal umuril hasanati wal qabihah. Artinya, ini adalah gangguan pada akal yang membuat seseorang nggak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akalnya bisa dibilang non-aktif. Kedua, an-naum atau tidur. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ini termasuk. Sumbernya menjelaskan begini. Wahuwa futurun tabi'i la yuzilul aqla bal yu'attiluhu wa yamna'uhu 'anil amal. Jadi intinya tidur itu bukan menghilangkan akal, tapi lebih kayak menekan tombol pause. Akalnya dinonaktifkan sementara waktu. Berikutnya ada al-igma atau pingsan. Teksnya menyebutkan wahuwa futurun ghairu tabi'i wa huwa yushbihun naum fi ta'tilil aqal. Nah, bedanya dengan tidur, kondisi ini nggak alami, biasanya karena ada penyakit. Tapi efeknya sama aja, fungsi akal jadi lumpuh sementara. Dan yang terakhir di kategori ini adalah asyukur atau mabuk. Seperti yang dijelaskan dalam teksnya, فَيَتَعَطَّلُ مَعَهُ عَقْلُهُ الْمُمَيِّزْ وَلَا يَعِي مَا يَقُولُ أَوْ يَفْعَلْ. Ini adalah kondisi di mana akal seseorang lumpuh karena mabuk, sampai-sampai dia nggak sadar sama sekali sama apa yang dia katakan atau lakukan. Jadi, poin penting dari kategori pertama tadi adalah hilangnya kemampuan membedakan secara total ya. Akalnya benar-benar nggak berfungsi. Sekarang, mari kita beralih ke kategori kedua, di mana ceritanya sedikit berbeda. Di sini, akalnya masih ada, tapi kemampuannya untuk mengelola sesuatu jadi lemah atau rusak. Kategori kedua ini disebut awarid tufsidu at-tadbir. Artinya, penghalang yang merusak kemampuan pengelolaan. Jadi, orangnya sadar, akalnya ada, tapi penilaian atau judgementnya terganggu, terutama kalau sudah menyangkut urusan harta. Seperti yang bisa kita lihat, di sini juga ada 4 kondisi utama. Ada as-safah, atau bodoh dalam mengelola harta, al-ghaflah atau lalai, maradul maut atau sakit menjelang kematian, dan yang terakhir adalah ad-dain atau utang. Yang pertama, as-safah. Teks aslinya menggambarkan kondisi ini sebagai huwa khiffah fatahmiluhu ala tabdhiril mal fi ghairi mawadhi'ihi ala ghairi ma yaqtadi bihi al-aql wal hikmah. Gampangnya, ini adalah sifat gegabah yang bikin seseorang boros banget dan suka menghamburkan harta di jalan yang nggak benar. Nggak pandai mengelola keuangan lah. Selanjutnya ada al-ghaflah. Definisinya adalah hiya dha'ful idrak mimma yuaddi ila suhulati khida'i syakhs wa ghabnihi fil muamalati maliyah. Ini adalah kondisi di mana seseorang itu terlalu polos, terlalu lugu, saking baiknya jadi gampang banget ditipu orang, apalagi dalam urusan transaksi keuangan. Ketiga, marad al-maut atau sakit menjelang ajal. Teksnya menjelaskan ini sebagai huwal maradul ladzi yatawafaru fihi amran, ghalabatul halaki 'adah wa huduthul mauti fi'lan muttasilan bih.
Jadi ini bukan sakit biasa ya, ini adalah penyakit parah yang kemungkinan besar sekali akan berujung pada kematian. Dan kondisi ini membatasi cara dia mengelola hartanya, tujuannya untuk melindungi hak para ahli waris. Dan yang terakhir di kategori ini adalah ad-dain atau utang. Pada dasarnya, seperti yang disebutkan di teks, al-aslu fid-dain an yata'allaka bidhimmatil madin la bi'aini malih. Utang itu kan tanggungan pribadi. Tapi, kalau utangnya sudah menumpuk dan sangat besar sampai meliputi seluruh hartanya, maka kemampuannya untuk bertransaksi bisa dibatasi demi melindungi hak orang-orang yang memberinya utang. Nah, selain dua kategori utama tadi, ada satu kondisi unik yang posisinya itu ada di tengah-tengah, yaitu ketika akal seseorang itu nggak hilang total, tapi juga nggak bisa dibilang berfungsi normal. Inilah yang disebut kondisi akal yang lemah. Kondisi ini disebut al-atoh. Teksnya menggambarkan keadaan ini sebagai وَيَصِيرُ صَاحِبُهُ مُخْتَرِطَ الْكَلَامِ فَيُشْبِهُ بَعْضُ كَلَامِهِ كَلَامَ الْعُقَلَاءِ وَبَعْضُهُ كَلَامُ الْمَجَانِينَ. Jadi, ini kondisi di mana akalnya lemah sehingga bicaranya jadi campur aduk. Kadang kedengaran waras dan nyambung, tapi kadang kedengaran seperti orang yang tidak waras. Makanya, kapasitas hukumnya pun dianggap ada di tengah-tengah. Oke, setelah kita membahas semua kategori ini, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan dibalik semua aturan yang kelihatannya rumit ini? Jawabannya sederhana, perlindungan dan keadilan. Syariah menetapkan batasan-batasan ini bukan untuk menghukum, tapi justru untuk melindungi. Langkah perlindungan ini dikenal dengan istilah al-hajr atau pembatasan. Dan lihat deh tujuannya. Ini bukan soal hukuman. Ini tentang melindungi si boros dari dirinya sendiri, melindungi hak ahli waris dari keputusan yang tergesa-gesa, dan juga melindungi hak para kreditur. Semuanya demi menjaga keadilan yang seimbang untuk semua pihak yang terlibat. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk direnungkan bersama. Bagaimana ya prinsip keadilan, welas asih, dan perlindungan ini bisa kita terapkan dalam interaksi kita sehari-hari dengan orang di sekitar kita? Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.